Hari ini, Zheng Yushan akan mengambil alih grup Chanyu sebagai CEO baru dan menikahi Presiden grup Jin, gabungan yang kuat. Hello. Perusahaan kami ingin mengundang Anda sebagai kepala desainer dan mengizinkan penggunaan hak cipta desain Anda sebelumnya. Gaji setahun 1 miliar. Zheng Yushan, apa yang pernah kau rampas dariku? Kali ini akan kukembalikan 10 kali lipat. Mama, aku mau ke toilet. Aku juga. Mama, aku nggak perlu. Kalau begitu tunggu di sini ya. Mama cepat kembali. Selamat kembali ke tanah air. Jangan-jangan ayah yang menjemput kita. Ayah. Ayah datang menjemputku. Tuan, selamat kembali ke tanah air. Kakek, Di mata orang tua seperti aku, tampan buat apa? Ini anak siapa ya? Aku, Debeo Zengjiajia. Anak ini mirip sekali denganmu waktu kecil. Jangan-jangan diam-diam memberiku cicit tanpa sepengetahuanku. Kakek peluk. Baiklah, kakek peluk. Hahaha. ini bukan anakku. Tanda lahir orang ini sama dengan kita, menurut ilmu genetika. Dia mungkin ayah kita. Anak baik, di mana orang tuamu? Mama di sana. Wanita ini terlihat familiar. Ini bukan tunangan Zheng Yushan. Pemilik grup Jin, Jinyan Chen. Mama. Ayo pergi. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Maaf ya, cara merayu seperti ini sudah ketinggalan zaman. Ayah si anak di mana? Anak keluarga lu beruntung sekali. Kamu ini, kok enggak memberiku satu? Kakek, antar kakek pulang. Ayah mama. Mama, sudah Karimah. Sedang membereskan. Mama nanti ajak kalian pulang, tunggu di sini ya. Mengerti? Mama mau kemana? Rahasia. Aduh. Mamiku agak aneh. Tidak akan diam-diam menyembunyikan sesuatu dari kami. Ayo temui ayah, aku juga mau ikut. Selamat, Nona Besar. Sekarang tidak hanya menjabat sebagai direktur utama, tapi juga bertunangan dengan orang terkaya di dunia, Jinyan Chen. Benar-benar pemenang dalam hidup. Ada yang sepertinya lupa siapa nona besar yang sebenarnya. Grup Chanyu didirikan oleh ibu Nona Luoyan. Dulu ada yang sengaja memberi obat, merusak kehormatan orang lain, sekarang bahkan terang-terangan merampas harta mereka. Zheng Guoyan Hanyuo, sepatu bekas yang sudah dimainkan, selama bertahun-tahun tidak tahu kabarnya. Pasti kabur dengan pria. Ini bukan Zheng Luoyan yang menghilang selama 6 tahun. Kamu datang untuk apa? Aku? Tentu saja untuk mengacau acara. Kamu datang untuk apa? Aku? Tentu saja untuk mengacau acara. Memang berani mempermainkanku, Zheng Luoyan. Sama sekali tidak keluar untuk menemani grup Chanyu kalian. Tunggu saja bangkrut. Lari terus. Akhirnya tetap tidur dengan pria. Kakak Zhu tahu, tidak akan membiarkan baik-baik saja. Kakak Zeu, mana mungkin tertarik padamu? Kalian pasangan brengsek ini, kalian tidak akan mati dengan tenang. Kakak, sekarang tidak hanya karya desainmu yang jadi milikku. Tunanganku, bahkan grup Chanyu akan crumble juga. Cincin sebaik ini, sampah seperti kamu tidak pantas. Semuamu adalah milikku.
Ini adalah orang terkaya di dunia, Jin Yan Chen. Orang yang menemaniku semalam adalah kamu. Tuan Jin malah mengira aku tidur dengannya semalam. Bagaimana kalau Tuan Jin, kehormatanku? Rasanya tidak seperti itu, tapi cincinnya memang ada di tangannya. Susah payah kabur dari keluarga Zheng, aku harus bertahan. Kaluar, selamat kamu melahirkan 5 bayi. Tidak, 6 bayi. Istri orang terkaya, Nyonya Jin, gelar yang begitu mentereng. Entah kamu bisa menanggungnya atau tidak. Wanita tak tahu malu seperti kamu, berani kembali merampas. Bicara sembarangan, ibumu selingkuh itu yang mengajarimu? Kurang ajar. Pasti Tuan Jin datang untuk membela nona besar. Kakak, kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Yan Chen, kamu harus membelaku. Kok anak kecil? Anak ini sekilas mirip Tuan Jin. Siapa yang berani menyakiti ibuku? Jia, kenapa kamu datang? Ibu, aku akan membasmi monster untukmu. Tak disangka setelah menghilang beberapa tahun, kakak melahirkan anak. Ternyata dari dulu memang perempuan murahan. Pergi. Aku akan memberimu pelajaran. Jangan anggap aku anak kecil. Pasukan super pahlawan kecil berkumpul. Tanda lahir anak ini. Ayah brengsek. Pacaran dengan perempuan jahat, aku benci kamu. Yan Chen, kakak sengaja merusak upacara penandatanganan kita. Lagi-lagi kamu. Mereka sudah bertemu, sial. Jangan-jangan mereka saling mengenal, Yan Chen? Baru pulang, kakak langsung menamparku dan membiarkan anaknya berbuat onar. Selama ini aku yang salah. Tidak segera menjemput kakak, membuatnya menderita. Wah, bau perempuan munafik. Kamu yang dorong ibu, malah tuduh orang duluan. Kamu ini, Jadi, kamu datang untuk mengacau? Hari yang indah ini, aku datang untuk memberi hadiah. nanti saat aku jadi nyonya muda keluarga Jin, harta keluarga Jin akan jadi milik kita berdua. Yan Chen, ini tidak benar, percayalah padaku. 6 tahun lalu, selingkuh dengan mantan kakak ipar. Dan berhayal menguasai harta keluarga Jin. Siapa sebenarnya perempuan tak tahu malu? Siapa? Perempuan tak tahu malu? Yes, ibu menang kelak. Zheng Yushan ini benar-benar nekat. Berani selingkuh dengan Xiao Jin. Perempuan ini berani mempermalukanku di depan umum. Ini semua salahmu. Kamu pasti ingin merebut Yan Chen kembali. Dia hanya milikku. Rebut aku? Titik bunga matahari. Ayo lihat siapa yang jahat. Apa yang kamu lakukan padaku? Adikku sayang, pertunjukan baru saja dimulai. Pembatalan pertunangan. Yan Chen, kamu benar-benar percaya padaku? Ini tidak benar. Pertunangan dibatalkan, posisi CEO eksekutif, nona besar. Sepertinya juga tidak bisa dipertahankan. Tunangan si Ujin masih di dalam. Kamu berpelukan denganku di luar, tidak pantas kan? Siapa ayah Dabao? Lufan, Tidak mungkin. Jika anak ini adalah anak Lufan, maka kamu sekarang sudah menjadi nyonya muda keluarga Lu. ayah anak ini, sebenarnya sudah meninggal. Bantu aku melakukan tes DNA. Yan Chen tiba-tiba membatalkan pertunangan tanpa penjelasan. Aku sangat khawatir, Tuan. Jangan terlalu cemas dulu. Kita hampir sampai. Ayo, Mama akan bawa kalian pulang sekarang. Mana Erbao? Kalian tunggu di mobil, jangan bergerak sembarangan. Aku akan pergi mencari. Lufan, obat anak ini kuberikan padamu, aku akan mencari Erbao. Dia hilang, terima kasih. Erbao. Ah, kamu. Kamu berkali-kali muncul di hadapanku. Apa sebenarnya tujuanmu? Kamu gila ya? Kamu terlalu narsis. 6 tahun lalu, apakah kamu muncul? Di rumah sakit,
Anaknya baik-baik saja, hanya luka ringan. Syukurlah. Dabao. Siapa keluarga Zheng Hehe? Ini tagihan pembayaran. Zheng Hehe. Bukankah Dabao namanya Zheng Jiajia? Dabao baru saja dibawa pergi, bagaimana bisa muncul di sini? Jangan-jangan mereka kembar? Aku punya 2 anak laki-laki. Hehe. Katakan padaku, apakah kamu punya kakak kembar yang mirip denganmu? Aku memang mirip dengan Dabao, tapi kami bukan kembar. Bukan, kami berenam. Hasil tes DNA sudah keluar. Jangan-jangan kamu adalah ayahku? Ah, Sayang, Mama sangat kaget. Kamu baik-baik saja. Mama, aku baik-baik saja. Nona, maaf sekali. Jika kamu membutuhkan kompensasi, keluarga Jin akan memenuhinya sepenuhnya. Syukurlah anaknya baik-baik saja. Kompensasi tidak perlu. Aku akan bawa anak ini pulang dulu. tunggu. Kamu mau bawa anakku kemana? Anakmu? Apa maksudmu? Hehe. Darah keluarga Jin tidak boleh terbuang sia-sia. Jin Yan Chen. Ngomong kosong. Apa buktimu? Kamu sudah tes DNA? Hasil tes DNA ada di tanganku. Jin Yan Chen cuma omong doang. Kamu dan anak sudah tes DNA? Apa buktimu? Laporan tes DNA segera sampai. Gila kamu, tunggu buktinya keluar dulu. Ayo pergi. Erbao, ini salah Mama, Mama lalai. Mama, ini salah Erbao. Lain kali Erbao tidak akan bikin Mama khawatir lagi. Erbao, Mama tahu kamu sangat ingin punya ayah. Tapi ayah tidak bisa sembarangan dipanggil. Tapi dia memang ayahku. Yan Chen, ngapain diam aja? Tidak lihat dia bawa anaknya kemana? Coba kamu lihat dia. Laporan untuk Xiao Jin. Sudah kubilang anak ini ada hubungan dengan kita. Jia ternyata memang anakku. Malam 6 tahun lalu. Adalah Zheng Luoyan. Semua anak kita, hahaha kembar. Lalu, tadi di ranjang pasien. Zheng Hehe kenapa dia? Bilang bukan kembar? Bagus, sembunyi-sembunyi bawa kabur 2 anakku. Dan ajari anak berbohong. Zheng Luoyan, kamu memang hebat. Tahu. Terima kasih banyak. Kita kan teman, tapi kali ini kamu kembali. Untuk merebut kembali grup Chanyu? Betul. Nona Zheng, bagaimana pertimbanganmu? Perusahaan ayah. Sudah diputuskan. Baru kembali sudah membuat mereka semua marah. Kalau kamu kerja di sana, takut mereka akan mengganggumu. Grup Jin adalah perusahaan desain nomor 1 di negeri ini. Dengan dukungan Jin, kita tidak sendirian. Lagi pula bisa mengganggu Zheng Yushan. Kenapa tidak? Ibu, aku pulang. Aku akan merebut kembali semua yang menjadi milik kita. Mama mau pergi kerja, anak-anak lain sudah. Dijemput paman Lufan ke TK. Erbao harus baik-baik di rumah. Tahu? Aku pasti salah lihat. Kedatangan Jin yang mulia. Ada keperluan apa? Tentu saja untuk menjemput anakku. Kamu punya tes DNA? Anakmu? Memang sama seperti Zheng Yushan. Sendiri tidak punya anak malah mau merebut milikku. Laporannya mana? Bukannya laporan itu sudah diambil oleh Jin sendiri? HMPH. Teruslah berakting. Aku tak ada waktu untuk berdebat denganmu. Katakan, berapa uang yang kamu mau? Tuan Jin, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Kalau bukan uang, lalu apa? Dengan cinta. Ayah.
Pertandingan esports Tuan Jin dan grup Huahai akan segera dimulai. Mau lihat? Ayo, ayah ajak kamu main. Hello Tuan Jin. Oh, cuma kalian berempat? Yang kelima mana? Yang kelima kecelakaan, tangannya terluka. Pertandingan sebentar lagi mulai. Ini gimana dong? Tuan Jin, apakah Anda ingin? Ayah, biar aku yang maju. Aku sniper terkuat di server nasional. Sebenarnya aku juga tidak berharap banyak. Ya sudahlah. Yang penting si kecil senang. Aku khawatir anak ini kalah, nanti nangis-nangis lagi. Apa aku salah? Tuan Jin biasanya bisa diandalkan. Kok malah membiarkan anak ini bertingkah? Sudah, jangan banyak bicara. Tuan Jin, menurut Anda si kecil ini bisa tidak? Sekarang pertandingan resmi dimulai. Mantap, kurang dari 20 detik. Sudah dapat first kill di mid lane. Grup Jin kali ini datang dengan gebrakan. Luar biasa. Ini kan anak 5 tahun. Gerakan anak ini jago juga ya. Fokus. Perhatikan belakang. Lanjutkan. (12, 5) kalah telak. Grup Jin meraih kemenangan akhir. Kita menang. Si kecil benar-benar jago. Aku tadi tidak tahu levelnya. Gerakan si kecil tadi luar biasa. Ajaran dong. Si kecil ganteng banget. Aku mau nikah sama. Sudah kubilang anakku yang terbaik. Pembatalan tunangan tidak masalah, yang penting hamil dengan keturunan keluarga Jin. Aku tidak percaya tidak bisa masuk ke keluarga Jin. Yan Chen, kali ini kamu pasti akan menjadi milikku. Ayah, tadi aku keren tidak? Keren banget. Anakku memang paling keren. Dabao, Sanbao, kalian lihat pertandingan esports tadi tidak? Aku lagi dapat MVP. Sanbao. Aku sakit perut, mau ke toilet dulu. Kamu ngapain di sini? Pak Jin, saya datang untuk urusan kerja. Asal jangan pakai alasan urusan kerja. Tapi mikirin hal lain aja. Dia bos, aku sabar. Pak Jin, perkenalkan diri saya secara resmi. Saya desainer senior. Hehe. Kamu kok di sini? Loh Pak Jin, kamu kok... Jangan macam-macam ya. Minggir, kamu bangun. Kok dia? Bajingan. Canda-canda, ayo pergi cepat. Zhong Luoyan dan si imut ini, kok di sini, Yan Chen? Keluar. Yan Chen, video-video itu palsu. Aku bisa bantu kamu. Pergi. Aku tidak akan mengulanginya. Atau aku hentikan dana keluarga Zheng. Pergi. Ngapain susah-susah? Kan sudah pernah tidur dengan wanita itu. 6 tahun lalu bukan dia. Hanya Zheng Luoyan. Dia berkali-kali muncul di depanku. Mau ancam aku dengan anak atau ada maksud lain? Kamu selidiki, anak-anak sekarang sekolah di mana? Aku akan jemput mereka sendiri. Seharusnya aku tidak cuma punya 2 anak. Masih ada Sanbao. San Sambao, boss memang hebat. Sada tembak kena banyak. Hehe, ayo kita pergi. Mama minta maaf, aku cuma ingin bersama ayah. Anak-anak lain punya ayah. Hehe, dari kecil tidak punya ayah. Selama ini aku salah padanya. Mama janji akan carikan kalian ayah yang lebih baik. Saatnya menyelidiki kejadian 6 tahun lalu. Halo, Nona Zheng, silakan datang ke sekolah. Zheng Wanwan ada masalah.
Apa? Aku segera datang. Zheng Luoyan. Lari cepat sekali. Sopir, silakan. Ada orang gila di belakang mau menculik anak. Zheng Luoyan, jangan lari. Kembalikan Sanbao padaku. Kenapa? Aku tiba-tiba lupa anaknya di kelas berapa. Lupa? Lalu biasanya gimana jemput anak? Biasanya kadang Lufan yang antar jemput. Ayo kita pergi dulu, Lufan mungkin. Sudah menjemput anaknya, ayo pergi. Lufan. Anakku memanggil orang lain ayah? Jangan mimpi. Bukan. Lin Feng, beli TK ini untukku. Donasikan 2 gedung lagi, aku cari sendiri. Tidak boleh. 3 anak lainnya harus aku temukan dulu. Wah, si Bao hebat sekali, dapat ranking pertama lagi. Kakak keempat juga dapat hadiah boneka beruang dari guru. Guru matematika si Bao memanggilmu untuk ambil hadiah. Sekarang anda pemegang saham terbesar sekolah ini. Kakak beradik Zheng Jiajia dan Zheng He. Di kelas berapa? Kepala sekolah, bahaya. Daddy. Kamu panggil aku Dedi? Daddy ikut aku, Mama dan kakak dalam bahaya. Tunggu aku. Pergi jauh-jauh, aku jijik. Aku tidak pernah dengar Jin punya anak. Kamu Marga Sang? Sang Junhong ya? Wah, tahu juga nama suamiku, persiapan datanya. Lumayan lengkap ya. Lin Feng. Dalam 1 menit pecat Zhang Junhong. Plus, dia di luar menggunakan nama grup Jin untuk menipu. Tuntut ganti rugi 200 juta untuk kerugian reputasi. Aktingnya mirip banget ya. Dengan akting segini bagus, kenapa nggak jadi artis saja? Kalau sudah puas mengacau, cepat pergi. TK Weiss punya guru seperti kamu, benar-benar memalukan. Nggak mau pergi? Baik, aku akan panggil orang untuk menghajar kalian. Katanya dalam 1 menit aku dipecat, kok sampai sekarang? Teleponnya belum juga datang? Pasti telepon dari grup, kabar kenaikan jabatan. Hello, APA. Pak Jin, aku tidak tahu itu Anda. Aku tidak sengaja menghina Anda. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Jakuma Penapu. Ibu. Dia adalah CEO Jin dari grup Jin. Kali ini kita benar-benar kena masalah besar. Grup Jin tidak hanya akan memecatku, tapi juga meminta ganti rugi. 200 juta untuk kerugian reputasi. APA? 200 juta? Bagaimana kita bisa membayarnya? Kepala sekolah itu ternyata dia yang menyamar. CEO Jin, ada apa ini? Inikah sistem elit yang taman ini banggakan? Menurutku lebih baik tutup saja. Agar tidak merusak anak-anak dan menghambat perkembangan generasi berikutnya. CEO Jin, maafkan kami. Kamu berani mengganggu anakku di wilayahku? Masih berharap aku memaafkan kalian? Tidak, CEO Jin, kabarnya Anda belum menikah. Bagaimana mungkin punya banyak anak? Mereka pasti bukan anak Anda, jangan tertipu oleh mereka. Aku tahu mana anakku sendiri. Perlu kalian ikut campur? Si bungsu adalah anak kandung CEO Jin. Ada tes DNA sebagai bukti. CEO Jin, apakah Anda keliru? Tes DNA asli, membuktikan hubungan ayah dan anak. Hehe dan Jia-Jia adalah anakku. Keluarga Jin punya kekuasaan besar jika berebut anak dengan mereka. Aku pasti kalah, Dabo dan Kerbau sudah ketahuan. Sekarang aku harus melindungi 3 anak lainnya. Jadi dia adalah Sanbao. Ayah, aku yang kelima. Dia bukan anakmu, lihatlah di belakang telinganya tidak ada tanda lahir. Jangan setiap anak yang kau lihat, kau anggap anakmu. Lalu bagaimana dengan 2 anakku yang kau bawa diam-diam? Aku tidak tahu itu anakmu. Ayo naik mobil. Ma? Pulang. Tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Aha. Hah, CEO Jin, Anda seorang pria. Datang ke rumahku tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Apa aku akan melakukan sesuatu padamu? Bukan. Atau di rumahmu ada rahasia yang tidak boleh diketahui? Misalnya pria liar. Ayah, ibu, kalian sedang bicara apa? Apa maksudnya? Di kartu ini ada 2 miliar darah daging keluarga Jin. CEO Jin, aku tidak butuh uang. Selama 6 tahun aku membesarkan mereka. Bukan semudah itu kau merebut mereka. Aku beritahu kau. Tidak mungkin.
Ayo kita pulang. Maksudku, darah daging keluarga jin. Aku tidak bisa memperlakukan mereka dengan buruk. Kamu ngapain? Jangan begini di depan umum. Lakukan tes DNA sekali lagi. Tidak, aku tidak bisa diam saja menunggu. Aku harus mencari cara untuk membawa anak-anak pergi. Pak Jin, Anda benar-benar yakin gadis itu adalah anak Anda? Ini naluri seorang ayah. Pak Jen. Bagaimana kalau Anda rebut anak-anaknya kembali? Rebut apa? Rebut kembali? Kamu perampok ya? Rebut kembali? Seorang ibu tunggal membesarkan anak-anak. Pasti sudah banyak menderita. Sekarang bawa anak-anak pergi. Dia juga akan sedih. Tapi aku tidak bisa membiarkannya. Membawa anak-anak menjauh dariku. Aku sudah memutuskan. Aku akan meyakinkannya dengan kasih sayang seorang ayah. Apa katamu? Keluar di tengah proyek, malah harus membayar kerugian proyek. Jin Yang Chen, kamu kapitalis yang jahat. Mana dua cucu buyungku yang manis? Kakek, kenapa Anda datang? Duduk. Kalau aku tidak datang. Tidak tahu kapan kamu bisa bawa anak-anak pulang. Kakek, ini perlu dipikirkan matang-matang. Aku mungkin punya 3 anak. Apa? 3 anak. Satu lagi, sepertinya seorang gadis. Gadis bagus. Cepat bawa cicit perempuanku pulang. Kalau dia tidak mau, kita gunakan hukum. Kakek, jangan lakukan ini. Dia sendirian membesarkan anak. Hubungannya sangat dalam. Dan aku sejak kecil. Hidup dengan Anda, aku paling tahu bagaimana rasanya. Tumbuh tanpa ayah atau ibu, sangat menyakitkan. Jadi aku juga berharap anak-anak bisa punya keluarga yang utuh, tumbuh sehat dan bahagia. Benar-benar salah hitung. Selamat pagi, Mama. Selamat pagi, sayang. Mama tersayang, kerja keras tapi jaga kesehatan. Segelas teh melati mawar untuk menghilangkan lelah. Mama, berdasarkan lalu lintas hari ini, disarankan lewat jalan lingkar barat. Berangkat 25 menit lagi bisa hindari 5 lampu merah. Tepat waktu. Aku sudah pilihkan sepatu hak untuk Mama. Tinggi pa, bahan kulit lembut, sesuai estetika kaki manusia. Berjalan lama pun kaki tidak lelah. Dihitung berdasarkan gaji tahunan. Gaji harian Mama adalah 219.200 yuan dan saham hari ini sudah naik 2 kali lipat. Bisa menambah modal. Putri cantik, ini baju yang aku pilihkan untuk Mama. Dengan sepenuh hati, semoga Mama senang bekerja. Mama sayang kalian. Mama, kami berangkat sekolah ya. Hati-hati di jalan. Baik. Sayang, Paman Lufan mau pergi. Mengantar dokumen untuk mama kalian harus. Dengar kata guru ya. Kami akan patuh. Ya sayang. Papa Lufan, dah hebat, Papa Mama. Hari ini ketemu lagi, aku juga pengen ketemu Papa. Dasar anak nakal, nggak ngasih aku ketemu cicit, aku mau lihat. Kamu bisa ngapain, tipu muslihat. Ini anak siapa? Kekek bayat. Cicitku sayang, Tuan, ternyata ini cucu kecil. Pantasan larinya cepat, mata tajam, mau makan apa? Kakek buyut ajak kamu, ambil ini. Cucu, aku sama anakmu, cepat datang. Bawa dia ke kafe, makan es krim. Kakek, kamu hebat banget. Tentu hebat, kamu halangi aku, nggak ngasih ketemu Erbao. Kali ini, aku ketemu sendiri. Kakek, ini Dabao lebih aktif. Dasar anak nakal. Aku bisa salah? Jia sesikku, Jia Erbao. Aku bapaknya, masa nggak tahu? Ini jelas Dabao. Aku masih bapaknya bapakmu, dia Erbao. Pokoknya menurutku dia Dabao. Kakek buyut Papa, aku Sanbao Mama. Apa? Kalian salah mengenaliku, wajar. Soalnya aku mirip sama 2 kakakku. Astaga. Jadi, ini kembar 4, Sanbao papa tanya, mama kamu. Sebenarnya punya berapa anak? Tentu saja. Sanbao. Papa Lufan. Kok bisa di sini, mama tahu nggak? Anakku, malah manggil orang lain papa.
Lain kali tidak boleh pergi dengan orang asing lagi, Mama akan khawatir. Sanbao mengerti, aku pasti tidak akan mengizinkan. Lu Xiao. Jin Zong, Lu Xiao, perkenalkan diri, aku adalah ayah dari anak ini. Ayah kandung. Sanbao, kamu sudah punya ayah kandung. Mulai sekarang tidak boleh lagi memanggil orang lain ayah. Sanbao, jangan dengarkan dia, kamu mau panggil apa? Panggil saja apa yang kamu mau. Lu Xiao, kamu sudah melewati batas, aku adalah ayah dari anak ini. Ayah kandung. Hei Mama, selama 5 tahun ini, aku yang selalu menemani mereka ibu dan anak saat mereka kesulitan. Kamu sebagai ayah kandung, di mana? Data keluarga Zheng sudah didapat, aku menunggumu di kafe. Tidak peduli siapa ayah kandung anak ini. Aku akan tetap mengejar Luoyan. Sanbao. Kalian salah. Luoyan. Nyonya, maaf, tidak sengaja. Data yang kamu minta, aku belum memberikannya. Kalau memang suka, cewek itu, langsung kejar saja. Kalau Istri dikejar orang lain, mau nangis di mana nanti? Sudah ada rencana? Ini masih belum cukup. Untuk memgoyahkan posisi Zheng Yushan, keluarga Zheng ingin memanfaatkan nama desainer. Naik level, biarkan mereka merasakan. Rasanya dikhianati. Lufan, terima kasih banyak selama ini. Tapi mulai besok, aku akan antar jemput anak sendiri. Sisanya, kamu juga tidak perlu ikut campur. Luoyan, maksudmu APA? Tadi di dalam, aku dengar semua yang kamu katakan. Aku tidak ingin kamu membuang waktumu untukku. Aku juga tidak ingin mengecewakanmu. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Tapi Luoyan, sudah 5 tahun. Tidak bisakah kamu melihatku? Orang yang tidak tahu terima kasih. Maaf, sudah bergabung dengan grup Jin. Desainnya terlalu cantik. Maaf, salah kirim. Bisa bicara bisnis? Tentu. Hanya saja yang aku mau. Masih saham. Nafsu makanmu terlalu besar. 5 juta, beli putus. Lupakan. Sepengetahuanku, grup Chanyu sudah mulai menurun. Dengan dukungan naskah seperti ini, masih mungkin berkembang pesat. Aku ambil sedikit dividen tidak berlebihan, kan? Setuju. Asalkan bisa memegang erat Yanchen, saham sedikit ini. Bukan masalah. Ibu, sebentar lagi grup Chanyu akan kembali ke tangan kita. Kakak keempat. Sekolah sudah usai, kita harus pulang. Aku hampir selesai menyelesaikannya. Kalian pergi dulu ya. Baiklah. Halo, Tuan Kecil. Hello, Nona. Kakek Bayat. Anak-anak kesayanganku. Kakek buyut mengantarmu pulang. Ayo naik, ayo naik. Pelen. Si Bao, Mama. kakak dan adik di mana? Bukannya mereka pergi menunggu Mama? Apa yang terjadi? Waktu aku masuk, tidak melihat mereka. Bu Guru, apa kamu melihat 4 anak kami yang lain? Sepertinya dia dijemput ayah kandungnya. Apa? halo, Jingan Chen, dasar bajingan. Kau berani mencuri anak-anakku di belakangku. Kau tidak tahu malu. wanita ini benar-benar tidak bisa dipahami. Kalau kamu tidak bisa mengurus anak, serahkan saja ke keluarga Jin. Kalian siapa? Anak-anak baik, ayo kita temui ayahmu. Ayah. Kakek, kenapa bawa mereka ke sini? Kakek. Rindu cucu buyut, ada masalah? Kamu tidak senang? Wah,
Memang salahku. Tidak bisa, harus mempercepat berebut Brook Chanyu. Kalau tidak, bersaing dengan keluarga Jin untuk anak, peluang menangku nol. Si Bao. Mama hanya tinggal kamu dan Liu Bao. Kalian dua tidak lagi, diketahui Jin Yanchen. Mama tenang, kami akan selalu menemani Mama. Tapi Mama, kenapa tidak coba berbaikan dengan ayah? Supaya kami semua bisa punya ayah dan ibu. Seperti keluarga Jin, keluarga kaya raya kelas atas. Pasti banyak aturan. Kasihan anak-anakku. Entah menderita seperti apa. Tentu saja tidak bisa bermain dengan bebas seperti di rumah. Mereka semua dipaksa untuk belajar. Ini model struktur tubuh manusia. Ini komputer baru, bahkan sudah dirakit ulang dengan sistem hacker. Nunchaku favorite Q. Banyak boneka yang lucu. Sayang, suka mainannya? Suka. Ayo sudah memesan satu truk, kalian suka besok kita ganti dengan yang lain. Besok kita ganti dengan yang berbeda. Pasti harus ada perintah baru boleh makan makanan favorit. Tidak boleh mengambil lebih dari 3 kali. Makan apa yang kalian suka, tapi ada lagi. Hari ini koki terbaik di Kyoto khusus melayani kalian. Bagus, semua makan dengan lahap. Makan. Makan banyak ya. Tidak boleh. Aku harus cari tahu situasinya. Dia malah mematikan teleponku. Sial, pasti dia sedang menyiksa anak-anak. Sial. Dia pasti sedang menyiksa anak-anak. Aku harus. Anak-anak, makanlah. Ayah yang terbaik. Anak-anak kecil ini sudah punya ayah lupa ibu, sepertinya. Anak-anak memang butuh kasih sayang ayah. Tapi Jinajan, apa maksudnya ini? Ingin membangun hubungan dengan anak-anak untuk merebut hak asuh? Nak, maaf ya kakek. Sangat menyayangi cucu-cucunya. Jadi mengambil inisiatif menjemput mereka. Ternyata, aku salah paham padanya. Anak-anak ada di sini, dia sekarang sendirian. Bagaimana kalau kamu juga pindah ke rumah Jin? Bagaimana? Tinggal di rumah Jin. Tidak ada maksud apa-apa, jangan salah paham, besok pagi. Aku akan antar anak-anak sekolah. Yanchen, Ayah, Ayo, ayah antar kalian sekolah. ini bukan milik Zengloyan. Kenapa mereka ada di rumah Jin? Hati-hati. Mang Kingka. Yanchen sudah tahu kejadian 6 tahun lalu. Dan mengakui mereka. Lihat tangan. Yanchen benar-benar mengakui anak-anak yang lucu ini. Tidak boleh. Aku tidak akan pernah mengizinkan. Chen Kloyan, masih ingin mendapatkan surat wasiat ibumu. Bawa pulang kelucuanmu. Bagaimana ini, Bu? Yanchen benar-benar mengakui mereka. Si Jalang dan SI imat itu tidak bol mengko lagi. Di hadapan Jin Yanchen. Memalukan. Perani beraninya kau membawa si imut ini kembali. Kau gila? Bukannya kau yang menyuruhku kembali? Kurang ajar. Aku datang hari ini bukan untuk bertengkar. Surat wasiat ibuku. Ingin surat wasiat? Jika kau berani menghina anakku lagi, aku tidak akan segan-segan. Kalau kau tidak tahu terima kasih, jangan salahkan aku. Ayo, tangkap kedua bajingan ini. Mama, 45 derajat di belakang kiri. Wah, Mama keren banget. Bagaimana mungkin kau? Jangan mendekat. 6 tahun lalu aku sudah sangat dirugikan. Mana mungkin aku kembali ke sarang serigala tanpa persiapan? Lepaskan. Atau surat wasiat ini akan kurobek sekarang. Mari kita lihat, sumpitku lebih cepat atau tanganmu? Aku orangnya Jin Yanchen. Berani-beraninya menyakitiku, dia tidak akan membiarkanmu. Kau bohong. Ayo.
Dia pasti tidak akan membantumu. Sudah ditolak lamaran, masih sombong. Aku datang hari ini hanya ingin mengambil surat wasiat ibuku. Jika ingin mengambilnya, tinggalkan Yan Chen. Cepat keluarga Zeng. Baik, Boleh, tapi surat wasiat ibuku harus dikembalikan sekarang. Asal kau pergi dengan beberapa si imut dan menghilang. Surat wasiatnya pasti akan dikembalikan. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika menggunakan cara lain untuk membuatmu menghilang. Metode apa itu? Pak Chen. Yan Chen, kenapa kau datang? Ayah, Berapa banyak lagi anak yang kumiliki? Ini si bungsu. Yan Chen, beberapa si imut Sengloyan. Apakah ayahnya sama saja tidak diketahui? Jangan sampai kau tertipu olehnya. Aku yang akan memutuskan, tapi yang benar-benar menipu keluarga Jin. Kamu. Aku tidak. 6 tahun lalu, aku yang bersamamu. Nona Zeng ini ya. Bos Jin dan si kecil. Sudah melakukan tes DNA, sudah pasti. Mengaku palsu, masih ingin mengusir keluarga Jin. Aku akan menghitung satu persatu dengan kalian. Surat wasiatnya, Tidak tahu. berikan padaku. Yan Chen. Yushan, ayah ibu, kita hancur sekarang. Kita tidak punya apa-apa lagi. Jangan khawatir, kita masih punya grup Canyu. Benar-benar, Yushan, desainmu selalu bagus. Tidak perlu khawatir tidak ada kesempatan balik beberapa tahun lalu. Mengambil naskah Zengloyan, cukup menonjol. Sekarang naskah-naskah bayaran ini, tidak boleh diketahui. Sekarang masih terhubung dengan... Ya, desainer, masih ada ikatan bertahun-tahun ini. Kakek Jin pasti akan berdiri di sisiku. Pasti akan. Nona Zeng. Kali ini tidak perlu. Percaya. Kamu sudah lihat, hehe. 5 semuanya anakmu. Aneh, kali ini tidak menuduhku membawa anaknya. Masih tidak pergi? Kemana? Sungguh keterlaluan, anak-anak keluarga Jen ini. Mereka juga akan diusir dari ibu kota beberapa hari lagi. Adalah ulang tahun ke-80ku, aku akan umumkan identitas anak-anak ini. Apa? Tidak, aku tidak setuju. Bolak-balik, tetap ingin merebut mereka. Aku tidak akan mengizinkannya. Luoyan, kakek sudah menantikan ini bertahun-tahun. Akhirnya ada cucu cicit yang menghibur, usiaku sudah segini. Satu-satunya harapan adalah anak-anak. Bisa mengakui leluhur mereka. Biarkan aku. Kamu mau apa? Aku beritahu kamu, jangan berpikir menggunakan ini. Apa ini? Anak-anak adalah hasil jeripayahmu, aku tidak akan merebut mereka. Tapi aku tak payah mereka. Asalkan setiap minggu mereka datang ke rumah tua keluarga Jin, temani kakek. Aku tidak punya permintaan lain. Serius? Tapi kalau kau bikin kakek marah sampai dia ngajuin gugatan hukum, kau pasti kalah. Yang kuinginkan bukan cuma anak-anak. Tenang, aku akan lindungi kau dan anak-anak. Kakek Jin, akhirnya kau angkat teleponku. Yan Chen salah paham padaku. Video itu semua ulah kakakku. Zengloyan yang mengkarera. Bisa bantu aku, Bu? Kakek Jin mengundangku untuk ulang tahun ke-80-nya, katanya. Ada pengumuman penting, kabar baik. Pasti keluarga Jin sudah menganggapmu menantu yang baik. Kebetulan, bawa sepupumu dari bibimu, biar kakek Jin. Lihat betapa bagusnya gen keluarga kita. Bukan anak manis Zengloyan yang bisa menyaingi. Wah, Kak, sekarang kau sudah pakai baju compang-camping begini, butuh aku kasih kau baju?
Gila. Anak-anak manismu tidak ikut, mungkin. Takut tidak diakui keluarga Jin, dibilang anak haram ya? Mulutmu habis minyak pelumas ya? Kalau tidak bisa bicara, diam saja. Gagal menggoda Yan Chen. Hari ini ulang tahun ke-80 kakek Jin. Aku tidak mau berdebat denganmu di sini. Kau ketahuannya, takut? Aku sekarang sudah dapat bantuan orang hebat, grup Chanyu. Segera akan jadi milikku. Tunggu saja. Sulit dinilai, beda bidang beda pemahaman. Kalau begitu kudoakan kau sukses. Kakek Jin sudah menganggapku cucu menantunya. Pesta hari ini akan mengumumkan statusku di depan umum. Kurasa kau cocok jadi penulis naskah di tempat kecil ini. Imajinasimu yang luas tidak bisa berkembang. Sungguh tidak sopan, Yushan. Kurasa dia cemburu padamu yang akan sukses. Benar, ada orang yang tidak tahu diri. Tidak sadar bedanya langit dan bumi. Haha. Terima kasih sudah menambah kelucuan di pesta ini. Aduh. Beraninya kau. Satpam, usir wanita ini. Siapa berani buat onar di sini? Yan Chen, lihat dia menyeramku seperti ini. Hari ini kakek sendiri yang mengundangku datang. Sebelumnya, kakak memasukkan video untuk memfitnahku. Hari ini kakek pasti akan menghitungnya dengannya. Pasti akan menghitungnya dengannya. Kamu ikut aku. Yan Chen, ini mau membantuku. Menghitung dengan kakak, Yushan. Jin sangat baik padamu. Aku bisa buat. Hari ini adalah ulang tahun kakek Jin. Kalau dia ingin melihat pertunjukan, mari kita lakukan dengan baik. Tidak, aku tidak akan membiarkan. Siapapun menyakitimu dan anakmu. Aku berjanji akan melindungimu. Kalian sedang apa? Luoyan, kalian bersama? Benar. Kalau tidak mau membebaninya, ikuti saja dengan baik. Ya, kami bersama. Aku mengerti. Baju ada di dalam. Hari ini terima kasih semuanya datang ke pesta ulang tahunku. Saya sangat terhormat. Kakek Jin, batu giok ini ayahku. Ditemukan di tambang, dibuat dengan cepat, untukmu. Semoga panjang umur. Anak ini sangat baik dan mengerti. Yan Chen, hari ini seharusnya hari baik kita. Bukankah kamu mau membantuku menghadapinya? Kenapa berdiri bersamanya? Pasti kamu perempuan jalang ini yang Maria Yan Chen. Kamu pelakor tak tahu malu, kakek Jin. Anda harus membela saya, beri pelajaran. Perempuan jalang ini. Semua, hari ini saya akan mengumumkan hal penting. Pertama, mari sambut tokoh utamanya. Zheng Yushan sangat beruntung. Zheng Luoyan, kamu ini tidak tahu situasi? Bawa anak-anak lucu ini. Mengacau pesta ulang tahun kakek Jin. Yang mengacau pesta adalah kamu. Anak-anak, Naik ke panggung. hari ini saya akan mengumumkan identitas anak-anak ini. Mereka adalah anak kandung Yan Chen dan juga keturunan keluarga Jin. Ini tidak benar. Hari ini seharusnya mengumumkan statusku sebagai menantu keluarga Jin. Usir anak-anak kecil ini keluar. Perhatikan kata-katamu. Kau sudah menipu identitas selama 6 tahun. Menipu keluarga Jin selama 6 tahun. Sekarang kau masih berani berhayal tentang hal-hal yang bukan milikmu. Cincin, benar. Cincin masih ada di tanganku. Anak-anakku adalah bukti terbaik. Kau curi cincin mama dengan cara licik. Sungguh keterlaluan.
Ini adalah karya Master Zhao. Jade Baohua. Kalau dilihat, yang di sini seperti dibeli di pasar Loa. Diam, apa yang kalian tahu? Hanya anak-anak kecil. Bagaimana mungkin membawa barang sebaik ini? Pasti palsu. Bawa ke sini, biar kulihat. Benar, kakek Jin memang menyukai giok. Dan cukup ahli dalam hal ini, mari kita serahkan pada kakek Jin. Untuk memverifikasinya, teksturnya murni, alur garisnya halus. Ini adalah giok kelas atas. Yang sangat langka. Ternyata memiliki latar belakang sebesar ini. Ini hadiah ulang tahun ke-80 untuk kakek buyut. Semoga kakek buyut diberkahi umur panjang dan kebahagiaan. Baik, hahaha. Haosuan kami, bahkan guru-guru memujinya sebagai jenius matematika. Jika Gengku dan Yanchen digabungkan, pasti mengalahkan anak-anak ini, kakek Jin. Kakek juga ingin memiliki keturunan yang lebih unggul, kan? Camel. Kakek buyut, jangan marah. Kalau begitu kita adu saja. Ini Profesor Zhuang dari Universitas Kyoto. Dia yang akan memberikan soal, pasti tidak akan salah. Kamu harus mengalahkannya. Tenang saja, anak kecil ini tidak kuhiraukan. Semangat kakak keempat. Tunjukkan kehebatanmu. Semangat Sibao. Aku yang akan memberikan soal. Siapa yang pertama menyelesaikan jawaban, dialah pemenangnya. Ada pertanyaan? Haosuan kami adalah jenius matematika. Profesor Zhuang, kalau Anda memberikan soal, berikan yang berkualitas, soal yang terlalu mudah. Haosuan kami tidak akan menghiraukannya. Wah, sombong sekali ya. Bagaimana menurutmu? Aku tidak masalah, silahkan. Baik. Mulai menulis sekarang. Benar-benar luar biasa, seolah-olah ada dewa yang membimbing pena. Kalau sudah bisa sampai sejauh ini, kita orang dewasa ini. Semuanya dikalahkan oleh anak-anak kecil ini. Lihat yang di sana, tidak ada gerakan sama sekali. Jangan-jangan soalnya terlalu sulit, sampai mereka bengong. Hahaha, mungkin saja. Lagi pula mereka belum pernah melihat dunia. Jawabannya adalah 1. Benarkah? Cepat sekali menghitungnya. Benar. Jawabannya memang 1. Ternyata jawabannya benar. Cuma nebak saja, apa istimewanya? Kakak keempatku tidak asal nebak. Kakak keempat ini. Kalau tidak tahu cara menyelesaikannya, bisakah kamu memberi contoh? Ya ampun, anak ini seperti Archimedes yang menjelma. Luar biasa sekali. Tulisannya, bahkan orang yang bodoh matematika seperti aku bisa mengerti. Maukah kamu menjadi muridku? Profesor Zhuang biasanya sangat selektif. Ternyata mau menerima murid, anak ini tidak biasa. Ikuti hatimu sendiri. Hahaha. Muridku yang baik, akhirnya aku punya murid sendiri. Menurutku anak ini baru 5 tahun, ini baru jenius sejati. Diam. Mereka semua adalah cicitku. Kamu terus memanggil mereka sayang. Apa maksudmu menghina cicitku? Apa niatmu sebenarnya? Bukan begitu, kakek Jin. Bukan seperti itu. Jen Jaishan. Kamu telah menepuk keluarga Jin selama 6 tahun, dan bersekongkol dengan orang lain. Untuk merampas harta keluarga Jin. Sekarang, kamu bahkan ingin menyakiti keturunan keluarga Jin. Hari ini, keluarga Jin akan memutuskan hubungan denganmu, selesai untuk selamanya. Kakek Jin, Yanchen, demi hubungan kita di masa lalu. Hubungan yang dicuri tidak pernah benar. Berikan cincinnya padaku. Sumbangkan atas nama 5 anak ini. Bawa orangnya pergi. Bukan begitu. Aku yang seharusnya berada di atas. Aku yang seharusnya menikmati kehormatan ini. Janggoen, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan Lu. Aku ingin Jin Yanchen. Kamu ingin Sun Luoyan. Kita saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Bekerja samalah. Mimpi, aku memang menyukai Luoyan. Tapi aku tidak akan menggunakan cara yang hina seperti ini. Zhang Luoyan. Kali ini, aku ingin lihat bagaimana kamu bisa bangkit lagi. Sudah larut, bagaimana kalau menginap saja malam ini? Itu akan merepotkan.
Kalau anak-anak tinggal di sini, aku... Mama, aku ingin tidur bersamamu. Minum susu sebelum tidur, ya. Kamu juga. Sekarang kamu seperti punya 2 anak perempuan. Super date. Aku mau. Kalau anak-anak punya ayah seperti ini, sepertinya tidak buruk. Kenapa? Kamu juga mau ciuman selamat malam? Siapa yang mau? Wu Bao masih di sini. Kalau Wu Bao tidak di sini, aku bisa melakukan apa saja. Pergi. Kalau begitu, aku pergi ya. Ayah, aku ingin tidur bersamamu malam ini. Tidak boleh. Tapi anak-anak lain juga begitu. Aku belum pernah tidur bersama ayah dan mama. Masih ada Wu Bao di antara kita. Hanya tidur di ranjang yang sama. Baiklah, malam ini kita tidur bersama. Ayah dan mama, mereka masih tidur. Tadi malam aku diam-diam keluar. Maaf, tadi aku pikir itu mimpi. Hanya saja mimpi ini terlalu nyata, aku tidak langsung sadar. Di mimpimu. Selamat pagi. Cepat bangun, masih harus kerja. Kak Luyan, Ada apa? aku ingin minta tolong. Ada acara sore ini. Tapi aku seorang perempuan, belum pernah pergi, agak takut. Kalau tidak nyaman, jangan pergi. Tapi kalau tidak pergi, kerjasama ini gagal. Hari ini aku pasti tidak bisa mencapai target. Kak Luyan, pasal kamu mana-manaku? Dengan begitu, dia seharusnya tidak akan berbuat macam-macam. Baiklah. Terima kasih, Kak Luyan. Kamu benar-benar baik hati. Selesai. Kenapa kamu menghindariku? Aku tidak. Ini kantor, kamu mau apa? Kamu adalah ibu anakku. Orang tua anak bertemu dan berbicara. Apa salahnya? Atau kamu punya pikiran lain? Aku tidak punya. Kamu mau apa sebenarnya? Aku sudah menyiapkan 2 hadiah untukmu. Tidak perlu. Lihat dulu baru bicara. Malam ini, aku akan menunggumu di rumahmu. Angkat kepala. Jahil. Malam ini, bawa pengacara terbaik di Kyoto. Semuanya diundang ke rumah Luoyan. Ini Pak Jin sore ini, ada Pak Wang dari Wahai. Ini bertanda untuk Mas Krisma. Bisa. Halo Pak Fang, izin memperkenalkan. Ini adalah Kepala Desainer perusahaan kami, Zheng Luoyan. Halo Pak Fang. Wah halo, Nona Zheng. Maaf, kecantikan Nona Zheng. Membuatku terpesona, silakan duduk. Pak Wang bercanda. Dasar mesum, sudah berminyak begitu masih mau usil. Nanti kena penyakit liver. Mari kita angkat gelas dulu. Saya habiskan. Hebat, saya temani. Maaf, Mau kemana, saya bantu. Pak Fang, biar saya saja. Ayo Pak Fang. Beberapa tahun ini sudah terlatih minum. Sudah minum obat anti mabuk, lihat siapa yang mabuk duluan. Saya ke toilet dulu. Hati-hati.
Luoyan, malam ini berkat kamu. Minum susu bayar tidak mabuk. Ini kan Pak Fang. Ayo pulang, masih ada urusan. Pak Jin, gadis di dalam itu kayaknya ibu anaknya. Dia bilang ada urusan sore ini, ternyata urusan begini. Datang menemani pria lain minum. Sekarang, kamu teriak sampai serak pun tak ada yang bantu. Kamu ada di genggamanku. Pergi. Masih polos juga. Perempuan itu bilang, bold apa pain. Susu Xiao Yu ada masalah. Kalau kamu ikut aku jamin kamu. Hidup enak, tidak akan merugi. Saya orangnya Jin Yanchen. Jin Yanchen. Perempuan itu bilang, kamu cuma seorang desainer kecil. Aku tidak percaya, dia akan membela seorang perempuan dan menyinggungku. Jangan berhayal, aku dan grup Jin punya kerja sama miliaran. Dia tidak akan membiarkanmu. Entah dia akan membiarkanku atau tidak, tapi malam ini, kamu pasti tidak bisa kabur. Siapa? Siapa yang berani menggangguku? Ternyata Xiao Jin juga suka wanita ini. Kenapa tidak bilang dari dulu? Tapi hari ini aku sudah siap bertempur. Apa yang Anda lakukan tidak pantas. Xiao Jin, kita semua pedagang, Anda pahamlah. Hanya sirang wanita kesel, tidak perlu dibesar-besarkan. Udara sudah dingin, sepertinya grup Fang juga harus dingin mulai hari ini. Kerjasama antara grup Jin dan grup Fang dibatalkan. Jangan, Xiao Jin. Hanya seorang wanita kecil, tidak perlu sampai membatalkan kerja sama miliaran. Wanita ini adalah istri Xiao Jin. Ibu dari anak laki-laki dan perempuan kecil itu. Tidak Xiao Jin. Bukti penggelapan pajak grup Fang bisa diserahkan. Baik. Nanti aku urus kamu. Tuan, ada yang mengirimkan ini. Cepat selidiki. Apa masih diam saja? Baik, Tuan. Aku segera periksa. Yu Xiaoyu tidak masuk kerja hari ini? Tidak tahu, sepertinya dia tidak datang seharian. Yu Xiaoyu, kenapa kau menjebakku? Dasar perempuan, terus nongkrong di grup Jin. Pasti mau menggoda Xiao Jin. Untung anakku punya akal. Foto mesranya dengan Xiao Fang sudah sampai ke tangan kakek Jin. Aku tidak percaya. Dia masih bisa masuk keluarga Jin. Ternyata memang kau. Zengguyen, untuk apa kau datang? Menyuap Yu Xiaoyu, memberiku obat. Zhang Yushan, kau benar-benar hebat. Ini semua salahmu sendiri. Mengenal orang tapi tidak mengenal hatinya. Kau hanya mengandalkan beberapa kesayangan. Berkuasa di grup Jin, menggelanji jalan orang lain untuk naik jabatan. Ini semua balasan untukmu. Yu Xiaoyu, kenapa kau menjebakku? Sekarang, foto mesramu dengan Xiao Fang sudah sampai ke tangan kakek Jin. Aku ingin lihat, apakah dia akan mengusirmu. Manis ya manis. Tapi bajingan tetaplah bajingan, di mana-mana dibenci. Kalau tahu diri, cepat keluar dari grup Jin, keluar dari ibu kota. Sudah selesai menggonggong? Sekarang giliranku. Zhang Luoyan, ini adalah keluarga Zheng. Apa yang kau mau lakukan? Ngapain? Tentu saja menghitung semua utang lama dan baru sekaligus. Zhang Luoyan, aku adalah ayahmu. Berani-beraninya kau melawanku, namamu akan tercoreng selamanya. Tercoreng atau tidak, itu bukan urusanmu.
kematian ibuku dulu, kau juga terlibat. Pria brengsek dan selingkuhan merampas perusahaan ibuku. Bahkan keluarga Zheng ini pun milik ibuku. Kalian yang seharusnya pergi. Kau hila. Ini kubeli dengan 5 juta. Zengloyan, apa yang kau lakukan? Diam saja apa? Cepat tangkap dia. Kau sangat mengecewakanku. Kakek, kalian? Kau tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kau harus menanggung akibatnya sendiri. Awalnya aku masih ingin meminta Yan Chen memberimu kompensasi. Hanya memutuskan hubungan denganmu. Tak kau sangka kau makin menjadi menyuap karyawan. Bahkan memberi obat pada Luoyan. Begitu kejam. Aku tidak, kakek Jin. Yan Chen. Kau berani menyerang keluarga Zheng. Mulai sekarang aku tidak akan menghalangimu lagi. Kalian pikir Zengloyan adalah orang baik? Dia di luar negeri, melahirkan seorang anak. Karena cacat genetik bawaan, dibuang di panti asuhan. Apa katamu? Masih ada satu lagi. Apa yang dia katakan benar? Ya, aku memang punya anak lain. Pantasan kakak hanya meninggalkan 5, rupanya. Dia sudah tahu later belakang mereka. Ingin menumpang hidup. Adapun anak yang lain itu, nasibnya tidak seberuntung itu. Tidak ada nilai gunanya. Lagi pula sakit-sakitan, sudah lama dibuang. Jangan asal bicara. Lorian. Apakah anak itu Yan Chen? Panti asuhan Guangming. Apa yang kau lakukan? Jika kau ingin anak itu tetap hidup, lebih baik kau bersikap baik. Pergi dari Jingdu. Tidak bisa. Semua yang kulakukan untuk anak-anak. Aman sentosa, Liu Bao tidak boleh terjadi apa-apa. Kakak, apa yang kukatakan benar, kan? Ya, Sia-sia kepercayaanku padamu. Kakek mungkin punya alasan lain. Kakek Jin, dia punya sifat seperti ini. Bagaimana bisa jadi nyonya keluarga Jin? Aku hanya ingin membantumu melihat wajah aslinya lebih cepat. Aku melakukan ini untuk keluarga Jin. sekarang hanya kakek Jin yang bisa membantu. Dia benar, aku memang pulang hanya untuk uang. Mulai hari ini, aku akan meninggalkan keluarga Jin. Mulai hari ini, aku akan meninggalkan keluarga Jin. Kau benar-benar meninggalkan anakmu? Sungguh tidak pantas disebut ibu. Aku tak akan biarkan anak-anak terus ikut denganmu. Aku harus selamatkan Liu Bao dulu. Kakek, jangan hanya dengar dari satu pihak. Dia sendiri sudah mengaku, apalagi yang mau dibicarakan? Dasar gadis brengsek, 6 tahun lalu sudah berperangai buruk. Sampai diusir dari rumah. Tak disangka sekarang menipu kakek. Yushan kami ini yang benar-benar peduli keluarga Jin. Kalau kakak dari dulu sudah nurut, kan enak. Asal kau mau melepaskan anakku, aku rela melakukan apa saja. Baik. Kalau begitu berlututlah sekarang dan minta maaf pada kami dan orang tua. Baik. Hanya berlutut saja. Aku berlutut. Kau tidak salah, ngapain berlutut? Yan Chen, dia menggunakan anak sebagai taruhan. Menepus seluruh keluarga Jin. Kau masih mau membelanya? Yang pakai anak sebagai taruhan adalah kau. Berani-beraninya kau menculik anakku. Nona, ada masalah. Si kecil itu kabur. Tenang, Liu Bao baik-baik saja. Dia pintar, sudah kabur. Orangku sudah menjemputnya. Itu cuma anak kecil. Itu anakku. Bukan sekedar anak kecil.
Percayalah padaku. Aku percaya. Aku sudah menyelidiki. Liu Bao punya kelainan genetik bawaan. Makanya kau pulang untuk cari uang obati dia. Tenang, aku sudah siapkan dokter terbaik untuknya. Anak kita akan baik-baik saja. Ah, sudah tua. Salahku tak bisa menilai orang, Luoyan. Selama ini kau sudah bekerja keras. Semuanya sudah berakhir. Tidak. Masih ada satu cara terakhir. Kalau kamu memang ingin mati, aku akan mengantarmu. Bagus sekali. Katanya hari ini akan memberikan naskah kepada kita. Dengan reputasi dan kemampuannya, aku pasti bisa mendapatkan posisi CEO grup Chanyu. Ini adalah satu-satunya kesempatan terakhirku. Grup Jin sudah mengumumkan akan melawan kita. Segera adakan konferensi pers. Ini adalah cara terbaik untuk memulihkan keadaan. Hadirin, grup Chanyu akan bersama menuju puncak baru. Kami sekarang akan menyiarkan langsung. Saya Zheng Yushin. Jangan khawatir, aku sedang dalam perjalanan. Hari ini aku akan datang langsung ke lokasi. Kali ini dia benar-benar akan muncul sendiri. Sangat peduli dengan kerjasama ini, Nona Zheng 6 tahun lalu. Naskah yang dirilis langsung membuat gempar, pasti. Melihat bakat Nona Zheng, desainer hebat memang saling menghargai. Mari kita sambut kedatangannya. Kenapa kamu, Zheng Gloyen, pergi dari sini? Jika kamu hari ini ingin merusak rencanaku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dan juga beberapa anak kesayanganmu. Katanya hari ini. Aku hanya ingin melihat wajah aslinya. Apa yang adikku takutkan? Konsep desainnya unik, reputasinya terkenal di dalam dan luar negeri. Bukan orang sepertimu yang bisa seenaknya bertemu. Hahaha, astaga, aku tidak tahu. Adikku sangat mengagumiku ya. Apa maksudmu? Ingin merebut grup Chanyu? Jangan bermimpi. Desainer Ye sudah tiba di lokasi. Aku sudah menerima naskah kerjasama ini. Ini bukan ini naskah 9. Yang dirilis selama ini, kenapa ada nama orang lain? Siapa yang melakukan ini? Segera matikan. Maaf, Nona Zheng. Sistem kami diretas, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Apa maksudmu? Bukankah kamu sudah sampai? Jangan bermain-main, memberikan naskah palsu kepadaku. Apakah kamu serius ingin bertransaksi? Naskahmu? Kamu yakin? Sayang, bukti dari Paman Lufan. Bisa dipasang sekarang. Pasti tugas selesai. Apa yang kau lakukan? Berhenti. Sejak 5 tahun lalu, semua desain di tangan Zheng Yushan. Beli dari kami. Tahun ini sering menunggak pembayaran. Ini fitnah. Bukan ini, sketsa awal Zheng Yushan 6 tahun lalu? Astaga, dia berani. Barang-barang ini, hanya aku dan Zheng Luoyan yang punya. Kau yang menjebakku? Kalau tidak, mana mungkin dia punya sketsa ini? Bukankah kau yang mencurinya dariku? Kenapa aku punya? Karena aku adalah desainer Ye. Tidak mungkin. Semuanya salah. Semua yang kau rampas dariku 6 tahun lalu. Akan ku kembalikan satu persatu.
Nona Zheng, benarkah kau mencuri naskah desainer Y? Gelar jenius 6 tahun lalu. Rahasia. Jangan difoto. Nona, grup Jin sudah bertindak. Sekarang Anda terlibat skandal seperti ini. Saham perusahaan sudah anjlok. Investor semua menjual. Ayam kampung tetap ayam kampung. Perbuatannya memang tak ada batasnya. Sekarang kau harus bertanggung jawab. Semuanya, Yushan masih muda. Berikan dia kesempatan lagi. Ini rapat internal grup Chanyu. Atas dasar APA kau masak? Satpam, usir dia. Karena aku sekarang pemegang saham terbesar grup Chanyu. Kau yang menjebakku. Kau yang memframingku. Grup Chanyu adalah jerih payah ibuku. Sekarang aku hanya mengambil kembali milikku. Selamat datang kembali, Nona Besar. Posisi direktur kosong terlalu lama. Sudah saatnya mengambilnya kembali. Aku setuju. Kau benar-benar jahat. Penuh konspirasi. Membuat Yushan seperti ini. Aku jahat? Ayah. Apa kau menganggapku sebagai anakmu? Hanya anak dari selir, selalu menindasku. Tak pantas jadi anakku. Benarkah? Kalau begitu, aku justru harus mengambil semua ini. Berdasarkan APA? Pergi sana kau. Ah? Aku melaporkan dengan nama asli. Zheng Weiguang dan Wang Fangmei. Terlibat dalam kasus pembunuhan. Sarankan untuk membawa mereka bersama. Jin Yanchen. Yushan sudah menemanimu selama 6 tahun. Benarkah kau ingin membenasakan kami dan memfitnah seperti ini? Aku punya bukti. Membuktikan mereka terlibat dalam pembunuhan mertuaku. Ini adalah resep obat yang mereka buat di luar negeri. Semuanya adalah obat halusinasi. Bagaimana kau tahu? Awalnya ingin memberitahukan semua ini padamu. Tapi sekarang sudah ada yang tidak sabar. Lepaskan aku. Lepaskan. Ibu. Aku akhirnya mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Sejak kapan kau mulai menyelidiki mereka? Itu Lin Feng. Zheng Weiguang pernah mencari ayah Lin Feng, tapi ditolak. Ini juga memberi kami petunjuk di kemudian hari. Jika tidak akan semudah ini. Tapi, kenapa tidak memberitahuku setelah kau menemukannya? Awalnya ingin memberimu kejutan, tapi tidak disangka. Hari itu kebetulan bertemu denganmu dan Direktur Fang. Malah memberiku kejutan besar. Kedepannya aku akan lebih berhati-hati. Terima kasih. Tenang, mulai sekarang ada aku. Aku yang akan melindungimu. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Zheng Luoyan, maukah kau menikah denganku? Grup Jin sebagai mahar, beli 1 dapat 5, sangat menguntungkan. Bunga pun tidak ada ketulusan sama sekali. Anak-anak, keluarlah. Mama adalah cahaya dalam hati kami. Mama adalah Puteri Tercantik. Ini adalah hati abadi yang melambangkan cinta sejati. Ini semua aset atas nama ayah. Ayah berikan. Aku mencintaimu. Setiap hari depan. Ingin kulewati bersamamu. Zheng Luoyan, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Pria, mendekatlah sedikit pada wanita. Baik. Sayap, San R.I. Aku nggak mabuk. Sudah kubilang jangan minum terlalu banyak. Di rumah ada kejutan loh. Wah, banyak banget makanannya.
Suka? Si mabuk, cepat mandi dan tidur. Gak mau. Aku suka masakan suamiku. Aduh, hati-hati. Aku gak mabuk kok. Ya sudah, aku yang mabuk. Duduk. Suamiku masaknya enak banget. Kamu juga makan. Suamiku ganteng banget. Coba bilang lagi, panggil aku sekali lagi. Suami. HM, Sekarang giliran kamu memanggilku. istri. Mau pergi kemana lagi? Suami. Hai. Aku sayang kamu. Kamu gak bisa kabur dariku seumur hidup. Bulan madu menyenangkan? Tentu saja menyenangkan. Ada apa? Sakit perut? Aku antar ke dokter. Jangan-jangan Hor, kita akan punya adik lagi. Yeay!